Hai, halo guys, gimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian semua selalu sehat dan baik-baik aja dimanapun kalian berada ya. Nah, video ini aku buat berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang muncul baik itu di kolom komentar, di DM Instagram maupun yang ada di benak kalian pada saat ini. Video ini dibuat karena ada beberapa pertanyaan di video tentang suami aku yang melakukan tugasnya gitu. Karena ada yang beberapa yang bertanya, baik itu langsung di DM atau yang ada di kolom komentar, itu kok suaminya mau ya melakukan pekerjaan itu, kok istrinya malah videoin gak bantuin suaminya. Kok apalagi pertanyaan kemarin, apa katanya, kok istrinya nyuruh-nyuruh suaminya, katanya gitu. Nah, di sini aku mau, semoga aja ini mungkin bisa kalian ambil yang baik-baiknya, yang buruk-buruknya, yang jelek-jeleknya kalian boleh buang jauh-jauh, nggak usah diikutin. Yang bagusnya aja yang kalian ikutin ya. Nah, jadi menurut kami, keluarga itu bukan hanya ada kepala keluarga, ada istri dan ada anak. Tapi menurut kami keluarga itu adalah satu teamwork gitu. Jadi tim itu kan harus bekerja sama ya kan, untuk mencapai suatu tujuan dia harus bekerja sama, bukan bekerja sendiri-sendiri seperti itu ya. Nah, jadi kami itu membuat satu peraturan di dalam rumah, yaitu membagi-bagi tugas. Jadi ada tugasnya suami itu kan tugasnya nggak harus cari uang kan gitu. Nah, jadi suami aku kalau aku kerja pun cari uang dia nggak masalah seperti itu. Kalau aku mau kerja misalnya mau cari pekerjaan di luar gitu, dia nggak masalah, hanya saja perlu didiskusikan. Jadi sebenarnya komunikasi itu sangat penting menurut kami. Dalam satu keluarga itu komunikasi yang baik itu sangat penting. Jadi segala sesuatu itu harus didiskusikan bersama. Itu menurut kami ya, gitu. Nah, misalnya biarpun dia punya, misalnya dia punya penghasilan. Jadi menurut kami kan mungkin setiap keluarga itu berbeda-beda ya, berbeda-beda kebijaksanaannya tuh berbeda-beda gitu. Tapi menurut kami, misalnya nih suami punya penghasilan seperti ini, dia harus jujur sama si istri itu penghasilannya berapa, dia dapat bonus berapa, dia dapat lemburan berapa, dia dapat uang makan berapa. Dia harus jujur sejujur-jujurnya, nggak ada yang ditutup-tutupi. Begitu juga si istri mungkin dapat penghasilan, kayak misalnya aku ini dapat penghasilan sebagai guru di les-lesan, terus dapat mungkin berkat dari orang kirim, atau dapat penghasilan dari YouTube. Itu semuanya harus didiskusikan bersama, jadi saling terbuka seperti itu. Jadi komunikasi itu sangat penting menurut kami. Tidak ada sepeser pun yang ditutupi atau disimpan gitu. Lalu bagaimana, si suami pegang uang nggak gitu, atau uangnya istri semua yang pegang? Suami juga pegang uang, tapi setelah didiskusikan seperti itu. Nah, suami aku kan punya hobi burung gitu. Dia dia hobi sekali dengan burung gitu. Jadi dia perlu uang juga buat ngurus hobinya gitu. Dia bisa beli burung, mungkin dia bosan dengan burung yang ini, dia harus pengen beli yang lain gitu. Nah, itu juga harus didiskusikan sama istri gitu. Jadi dia mau beli apapun, beli burung, meskipun pakai uangnya dia, uang hasil tabungan, itu dia izin sama aku gitu. Dia izin dan berdiskusi bersama. Jadi aku itu sebagai istri mau gak mau tuh harus tahu tentang burung juga guys. Jadi aku tahu jenisnya, aku tahu harganya di pasaran itu berapa. Jadi aku bisa kasih masukan ke dia, oh kayaknya gak usah aja, nanti mungkin ada yang lebih murah atau bagaimana, kasih masukan gitu. Itu
Terus guys, begitu juga di pekerjaan di rumah gitu. Jadi kami membuat peraturan dan membagi-bagi pekerjaan di dalam rumah. Ada pekerjaan untuk suami lakukan selain dia bekerja di luar, ada yang dilakukan oleh istri dan ada yang dilakukan oleh si anak. Nah, si Matthew ini kan sudah mulai besar ya, sebentar lagi dia akan SD. Jadi kami mulai latih dia untuk bertanggung jawab dalam sebuah pekerjaan. Ya, pekerjaannya nggak berat-berat, kecil-kecil aja yang kami berikan sama dia tuh yang mudah untuk dilakukan seperti itu. Nanti aku akan kasih lihat ke kalian semua pekerjaan apa yang dilakukan suami, pekerjaan apa yang dilakukan si istri, dan pekerjaan apa atau tugas apa yang dilakukan si anak gitu. Selain dia belajar ya, selain dia fokus belajar, ada juga pekerjaan rumah yang kami berikan kepada dia untuk belajar tanggung jawab seperti itu. Nah guys, jadi ini aku udah tulis di dalam buku apa aja tugas suami, tugas istri, dan tugas si anak. Nah jadi ini ada tugas suami itu cuci baju. Cuci baju itu biasanya setiap weekend pas suami libur kerja ya. Terus ada cuci piring, itu setiap pagi dan sore. Terus dia masak nasi, setiap nasi habis itu tugas suami masak nasi gitu. Terus sama rebus air. Rebus air ini untuk isi di termos karena kami nggak punya dispenser ya. Jadi harus rebus air buat kalau misalnya mau bikin kopi dan lain sebagainya. Nah, terus ada juga tugas istri guys. Tugas istri itu bersih-bersih rumah. Itu pokoknya tanggung jawabnya rumah itu harus bersih dan rapi. Bersih-bersih rumah itu banyak loh. Nyapu, ngepel, beresin rumah itu kan ngerapiin rumah. Belum kalau ngelap kaca seperti itu, bersihin sawang-sawang, belum lagi yang lain sebagainya. Pokoknya rumah itu tanggung jawab istri, dia harus bersih dan juga rapi gitu. Terus masak sayur dan lauk itu tugasnya istri, karena yang masak nasi kan sudah si pak suami ya. Jadi bu istrinya itu hanya masak sayur dan lauk gitu. Dan membersihkan halaman itu juga tugas si bu istri. Jadi halaman, nyabut rumput, nyapu-nyapu halaman. Nah itu pokoknya setiap halaman kotor itu harus dibersihkan. Itu juga tugas si istri. Terus pakaian setelah dicuci itu juga tugasnya istri. Baik itu ngejemur baju, ngelipat baju, itu adalah tugas si istri, tanggung jawab si istri. Seperti itu guys. Jadi ini tugas suami dan ini tugasnya si istri ya. Terus ini ada juga tugas si anak. Kita belajar untuk memberikan dia tanggung jawab ya. Itu apa? Tugasnya si Mehmet ini membersihkan alat-alat tulis, maksudnya ya, setelah belajar itu alat-alat tulis, buku, pensil, tas itu harus ditaruh di tempat semula dia ngambilnya di mana, dia harus taruh di tempatnya gitu. Terus membereskan mainan setelah dia pakai. Dia jarang sih main-mainan yang dibeli-beli kayak robot-robotan apa segala macam itu, karena dia nggak punya teman untuk main itu. Dia lebih banyak main pergi ke rumah temannya gitu, main ke rumah temannya. Jadi dia jarang juga pakai mainan gitu. Terus tugasnya itu mengisi air minum ke dalam botol. Nanti air minum itu akan dimasukkan ke dalam kulkas gitu guys. Jadi itu adalah tanggung jawab si Mehmet gitu. Setiap ada botol yang kosong di luar kulkas, dia harus isi airnya baru ditaruh di dalam kulkas. Itu tanggung jawab si Matthew. Terus tanggung jawab dia itu belajar mengerjakan PR. Itu wajib ya, meskipun itu harus diingatkan. Kalau yang belajar ini ya, dia agak sulit juga diingetin kalau belajar gitu. Mana mamahnya juga sering lupa kalau dia ada PR gitu. Kadang udah mau dikumpul baru buru-buru gitu. Nah itu juga perlu belajar juga sih, yang ini perlu disiplin ya. Tentang ini masih dalam tahap belajar dia. Kalau yang ini udah mulai dikerjakan rutin dia. Kalau yang ini sama ini juga sudah rutin, yang ini belum, masih dalam tahap belajar ya.
sama dia kan sudah punya HP sendiri gitu ya. Meskipun ada jamnya dia pakai HP, ada waktunya dia pakai HP, tapi dia sudah punya HP sendiri. Setiap HP-nya habis baterainya dia harus charge gitu. Nah, jadi ini pembagian tugasnya di dalam rumah. Jadi kalian bisa ikutin, yang bagus-bagusnya, yang jelek-jeleknya kalian buang aja. Oke? Nah, oke guys, itu kalian udah lihat pembagian pekerjaannya. Jadi pekerjaan itu nggak semuanya dilakukan sama suami, dan dia itu melakukan tidak terpaksa ya. Betul nggak, Pak? Nggak terpaksa, dia mengerjakannya dengan tulus dan ikhlas, seperti itu. Jadi sudah ada tugasnya masing-masing di dalam rumah. Karena menurut kami keluarga itu adalah satu tim ya, atau teamwork gitu ya. Jadi semuanya dikerjakan itu secara bersama-sama, tidak dikerjakan sendiri-sendiri. Semua itu harus ada komunikasi yang baik dan harus ada diskusi. Segala sesuatu itu harus didiskusikan. Begitulah kira-kira ya. Nah, semoga video ini dapat menginspirasi kalian, dapat memberi kalian ide-ide mungkin seperti itu ya. Dan semoga kalian juga suka dengan videonya. Mohon maaf karena dari tadi aku tepuk-tepuk tangan terus. Nggak tahu kenapa, refleks aja ya guys. Oke? Nah kan, sampai jumpa di video yang lainnya. Semoga kalian suka dengan videonya ya. Dadah!